Chan semuanya, selamat minum. Emang seger ya minum teh kemasan yang dingin-dingin pas lagi gerah-gerahnya, panas-panasnya. Apalagi Pontianak belakangan lagi panas banget, lagi gerah-gerahnya. Anyways, kalian lagi ngapain sih? Kalau aku jangan ditanya ya, sebagai mahasiswa farmasi, kalau nggak nugas ya ngerjain laporan gitu kan ya. Ya nggak setiap hari juga sih ngerjain laporan, masih ada waktu tidurnya. Who knows? And tau gak sih, selain kopi, aku juga suka teh. Just for your information aja gitu kan. Tapi teman-teman juga tau gak sih kalau Indonesia itu negara penghasil teh terbesar nomor 8. Tapi sekarang kayaknya nomor 7 deh di dunia. Wow. Tapi memang teh di Indonesia tuh kayak bervariatif gitu gak sih? Ada teh jasmine, black tea gitu kan, banyak banget deh variasinya. Tapi teman-teman juga tahu nggak sih kalau dalam teh ini tuh ada senyawa yang namanya polifenol atau fenol gitu. Mungkin kalian sebagian besar nggak tahu ya, polifenol atau fenol itu sebenarnya apa sih? Bentar-bentar. Hai, kaget ya? Ngomong-ngomong tentang fenol, fenol itu adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia C6H5OH. Ini adalah turunan hidrogel dari benzena. Fenol banyak digunakan dalam industri kimia untuk produksi bahan kimia lainnya, seperti plastik, resin, dan obat-obatan. Wait. Tapi kok dalam teh bisa ada senyawa fenol sih? Fenol dalam teh berasal dari tanaman teh sendiri. Tanaman teh mengandung senyawa fenol alami yang termasuk dalam kelompok flavonoid. Fenol ini memberikan rasa dan aroma khas pada teh dan juga memiliki potensi manfaat kesehatan seperti antioksidan. Proses pengolahan teh juga dapat mempengaruhi kandungan fenol dalam teh yang siap konsumsi. Tapi, apakah semua jenis teh itu punya senyawa fenol yang terkandung di dalamnya? Bentar. Tara, ya hampir semua jenis teh mengandung senyawa fenol. Fenol adalah salah satu komponen alami dari daun teh, baik teh hitam, teh hijau, teh putih, maupun teh oolong. Semuanya mengandung fenol, meskipun kadar fenolnya bisa sedikit berbeda, tergantung pada jenis teh, proses pembuatan, dan faktor-faktor lainnya. Terus, peran fenol sendiri di kehidupan manusia apa sih? Tadi Jessie udah nyebutin dan aku bakal menjelasin ulang. Yang pertama, untuk industri kimia. Fenol sendiri bisa dijadikan sebagai bahan atau senyawa untuk pembuatan seperti renin, obat-obatan, bahkan pewarna loh. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai disinfektan. Beberapa peneliti telah membuat produk memanfaatkan fenol untuk membersihkan dan melindungi permukaan dari bakteri patogen. Gak cuma itu, fenol bahkan bisa dijadikan sebagai pembuatan bahan bakar, obat-obatan, dan dapat kita ikut sertakan pada industri makanan atau minuman. Wait, tapi gimana sih cara menentukan senyawa fenol dalam teh kemasan gitu? Kita bantuin Ida yuk. Halo Ida. Halo. Sesuai dengan praktikum analisis instrumen, jadi pertama-tama kita bakal bikin larutan baku asam galat. Larutan baku asam galat digunakan dalam pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan, karena asam galat adalah salah satu senyawa polifenol yang umum ditemukan dalam teh. Dengan menggunakan larutan baku ini, kita dapat mengukur kandungan polifenol dengan lebih akurat dan membandingkan hasil secara konsisten antara sampel teh yang berbeda. Larutan baku memastikan bahwa kondisi uji tetap konstan, sehingga memungkinkan perbandingan yang objektif antara sampel. Pada larutan baku asam galat ini akan dibuat dengan seri 10 ppm, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm. Nantinya, larutan-larutan ini akan di-scanning pada spektrofotometri UV dengan menggunakan larutan blanko juga. Larutan blanko? Iya, larutan blanko. Larutan blanko ini dibuat tanpa sampel dan hanya pelarut-pelarut yang ikut larut dalam pembuatan larutan baku asam galat. Hasil kurva pengukuran absorbansi dari spektrofotometri yang baik adalah yang grafiknya naik terus kayak gini. Terus, penentuan kandungan polifenolnya gimana? Aku minta bantuan Anis ya buat jelasin. Wait, aku baca buku dulu. Nah, untuk metode penentuan kadar polifenol itu terdiri atas dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif.
Kalau kualitatif itu sendiri yaitu dengan mengamati perubahan warna pada larutan sampel dengan membandingkannya dengan larutan pembanding yang dibuat dari larutan asam galat tadi, yang kemudian ditambahkan dengan pelarut FaCl 3%. Hasil teh yang telah diambil setelah pengenceran itu nantinya akan dilihat apakah sama dengan warna pada larutan asam baku. Kalau kuantitatif itu dilakukan pengecekan dengan spektrofotometri. Dengan grafik yang baik ialah grafik yang terus mengalami kenaikan. Kalau pengukuran kuantitatif itu, kita pakai dengan pelarut yang sama pada saat pembuatan larutan asam galat tadi, yaitu pereksipolin dan Na2CO3. Dan jangan lupa untuk membuat larutan dakonya ya. Aku susun laporan dulu deh. Akhirnya, laporan aku selesai. Jadi, hasil pada penentuan polifenol pada teh kemasan yang menunjukkan adanya senyawa polifenol dalam teh dapat diperoleh melalui metode spektrofotometri. Dalam metode ini, larutan akan disiapkan dan kemudian diuji menggunakan spektrofotometer, alat yang mengukur penyerapan cahaya oleh suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. Senyawa polifenol seperti asam galat memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Oleh karena itu, jika larutan teh menunjukkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang yang sesuai dengan polifenol, hal tersebut menunjukkan keberadaan senyawa tersebut dalam teh kemasan. Semakin tinggi penyerapan cahaya, semakin tinggi juga konsentrasi polifenol dalam teh tersebut. Nah, kira-kira kayak gitu. Semoga teman-teman paham ya. Karena laporan aku udah kelar, kayaknya aku mau tidur dulu. Sampai jumpa lain kali. See you when I see you.